lagi ke channel YouTube Bukaholic Body. Kali ini aku mau bikin konten tentang bacaan aku selama liburan. Jadi aku liburan selama 15 hari. Jadi 2 mingguan gitu. Terus selama 2 minggu itu awalnya aku sempat bikin video reading plan, dimana aku memplanning atau menjadwalkan apa aja kira-kira yang akan aku baca selama liburan. Nah, sekarang video ini aku buat setelah liburannya udah berakhir. Jadi udah mulai masuk kerja lagi. Dan semasa liburan itu aku berhasil baca beberapa buku. Jadi aku mau presentasikan keberhasilan dari reading plan itu. Aku rasa 85% berhasil karena selama liburan ini aku berhasil baca 6 buku. 6 buku itu, ini 4 buku cetak atau buku fisiknya aku pegang, dan 2 buku lainnya itu buku ebook dari Kusnas ya. Kita mulai dari yang pertama berhasil aku baca selama liburan. Tadi aku selipkan di depan video mini vlog ya, pendek liburan aku. Jadi di sela-sela kegiatan liburan itu aku baca buku. Buku pertama yang berhasil aku baca adalah Miiko Zaman Edo. Ini aku baca di atas kapal. Kayak aku tamatin, ini hanya perkiraan aja ya, kira-kira sekitar segini lah aku tamatin di kapal pas berangkat. Terus pas naik kapal pulang menuju ke rumah, aku berhasil baca sisanya. Aku sengaja memang sisakan sedikit untuk dibaca di perjalanan pulang pas naik kapal menuju ke rumah ya. Karena aku pengen di atas kapal itu selama pulang dan pergi baca komik. Dan aku cuma bawa 1 komik ini, gak sesuai dengan reading plan aku yang aku bilang mau bawa beberapa komik, mau pinjam di perpus. Pas itu aku gak sempat pinjam, jadi aku cuma baca buku komik ini aja di kapal. Miiko Zaman Edo, dan ini seru banget. Tapi gak tahu kenapa aku rasa ilustrasinya di dalam sini tuh agak gak sesuai untuk anak-anak ya menurut aku, khusus untuk ini aja, tapi khusus untuk volume yang Zaman Edo ini, karena ada beberapa gambar yang tidak disensor, seperti saat Miiko berenang, saat Tapei berenang, itu gambar tubuhnya tidak disensor. Gak tahu kenapa, padahal selama aku baca komiknya Miiko ini aku gak pernah nemuin yang kayak gitu. Barusan aku nemuin gambarnya gak disensor itu di volume yang ini, Miiko Zaman Edo. Tapi overall secara keseluruhan komiknya menarik, lucu. Ini di Goodreads aku kasih rating berapa ya, aku periksa dulu. Kita buka HP, periksa ratingnya ya. Ternyata aku belum rating. Sampai lupa, ternyata aku belum rating buku yang ini guys, belum aku rating. Jadi bakal aku rating sekarang. Ini menurut aku cukup menarik, tapi nggak kayak komik-komik yang lain dari series yang sama Miiko, yang kebanyakan aku kasih rating 5, kecuali yang Miiko Funbook itu aku kasih rating 4 atau 4,5 gitu. Nah, ini untuk volume yang ini mau aku kasih rating 4,5 aja di Goodreads. Selanjutnya yang aku baca selama liburan yaitu bukunya Haruki Murakami lagi. Sesuai dengan reading plan, yaitu Dengarlah Nyanyian Angin. Ini aku baca kayak di hari-hari akhir menuju kepulangan aku dari Sulawesi ke Kalimantan ya. Ya, ini di hari terakhir aku bacanya, dan langsung aku tamatin dalam 1 hari. Selesai dalam 1 hari sebelum aku naik mobil gitu ya, menuju ke pelabuhan. Dan ini menurut aku adalah buku ratingnya paling rendah dari Haruki Murakami, menurut pendapat pribadi ya. Ini aku kasih rating 3, ya ampun banget, periksa dulu. Aku kasih rating 3,5 karena ini tuh ceritanya menurut aku kurang membekas di ingatan. Tapi aku suka covernya. Ini tuh covernya kayak gambar tangan 4 jari doang. Ini sesuai dengan isi ceritanya, dimana diceritakan di sini si tokoh aku ketemu sama cewek yang cuma punya 4 jari. Terus mereka kayak
cewek itu kayak mabuk, terus si toko aku ini nolong cewek itu dibawa ke rumahnya gitu. Terus ini juga penggambaran asap rokok sama botol minuman sesuai dengan toko aku dan toko cewek yang ada di dalam cerita ini. Aku sampai nggak ingat namanya mereka sama sekali, karena ya itu, menurut aku bukunya kurang membekas. Dan ini buku dari Haruki Murakami, dia diberikan rating paling rendah 3,5. Sedangkan Norwegian Wood itu aku kasih 3,8. Tapi Norwegian Wood itu walaupun 3,8 aku suka banget. Ceritanya menurut aku membekas, sampai sekarang aku masih ingat alur ceritanya. Kalau ini agak kurang. Jadi ya, selama liburan aku berhasil baca ini, Haruki Murakami, Dengarlah Nyanyian Angin. Bahasa Inggrisnya Here's the Wind Sing. Bahasa Jepangnya apa ya? Kaze no Uta Okike. Terus selanjutnya selama liburan aku berhasil baca bukunya Mieko Kawakami, Jilid lagi Japan Literatur, yang judulnya Heaven. Ini aku udah buat video terpisah khusus reviewnya, jadi nggak akan aku bahas detail di video kali ini. Intinya ini tuh bercerita tentang perundungan pada anak kelas 2 SMP yang merupakan tokoh utama ya, dari sudut pandang tokoh aku, sudut pandang pertama. Si tokoh aku ini tuh dirundung karena matanya juling. Terus dia punya teman juga dalam satu kelas yang sama yang juga dibully karena pakaiannya tidak rapi, karena dianggap jorok ya, kotor oleh orang teman sekelasnya. Ini temannya si anak bermata juling ini namanya Kojima, dia tuh cewek, sedangkan yang tokoh utamanya itu cowok. Jadi seru sih menurut aku ini. Ini aku kasih rating, pelupanya level aku, bentar ya, aku lupa rating berapa, tapi aku kayaknya ratingnya kurang karena aku ingat banget aku kurang suka dari buku ini narasinya di bagian akhir, percakapan antara si aku sama perundungnya dia. Ini aku ada buat ininya sendiri ya, reviewnya sendiri, nanti aku jelaskan kenapa aku kurang suka sama buku ini. 3,8, setara dengan Norwegian Wood ya. Osamu Dazai, Gadis Sekolah. Akhirnya setelah berbulan-bulan nganggurin buku ini, kayak menjeda bacanya gitu ya, akhirnya aku berhasil baca ini, tamatin ini, Osamu Dazai. Dan awalnya aku bilang di video sebelumnya yang reading plan, aku tersendat baca ini karena menurut aku bukunya cringe. Ternyata semakin dibaca mulai dari sekitar halaman 20-an ke belakang sampai ujung, ternyata nggak ada cringe-nya sama sekali. Ternyata bukunya ya seserius itu. Dan semuanya diambil dari tokoh aku, tokoh yang cerita itu sudut pandang orang pertama ya, POV-nya. Dan menurut aku bukunya cukup seru, dan ada beberapa cerpen yang menurut aku juga menarik karena dia surrealis. Ini aku kasih rating di Goodreads kayaknya sekitar 4 bintang gitu ya. Rekomend buku fisik yang aku baca selama liburan. Terus selama liburan aku juga baca Le Petit Prince atau Pangeran Cilik, yang merupakan buku klasik tipis, aku pinjam dari Ipusnas. Itu dia nggak ngantri, kalau kalian mau baca Le Petit Prince bisa, dan mungkin nggak punya uang atau lagi nggak pengen keluarin uang untuk beli buku fisiknya, bisa baca dari Ipusnas ya, itu tersedia di sana. Aku bacanya dari sana juga, dan ceritanya bagus banget. Ini adalah salah satu bacaan terfavorit aku selama tahun 2025, selain karena bukunya tipis juga karena isinya itu sangat-sangat penuh syarat akan makna gitu ya. Walaupun dia gambarnya imut-imut, covernya isinya bukan untuk anak-anak ya, karena bahasanya berat, penuh filosofis, penuh kiasan, penuh majas metafora, majas personifikasi. Aku kasih rating Le Petit Prince 5/5 bintang, sempurna. Terus selama liburan itu juga aku baca buku yang gak masuk dalam reading plan aku. Jadi kayak tiba-tiba aja aku kayak dapat rekomendasi gitu, dan setelah nonton YouTube ya ada yang rekomendasiin buku itu. Terus akhirnya aku pinjam di Ipusnas karena dia tersedia di Ipusnas, jadi aku pinjam terus aku baca, yaitu judulnya Sang Putri dan Sang Pemintal dari Neil Gaiman.
Ini aku buat juga reviewnya bersamaan dengan Le Petit Prince. Jadi video review Le Petit Prince sama bukunya Neil Gaiman yang Sang Putri dan Sang Pemintal ini aku buat dalam satu video yang sama, satu video review 2 buku. Jadi nggak akan aku bahas detail. Intinya si Sang Putri dan Sang Pemintal ini merupakan buku retelling dari dongengnya Snow White yang di crossover atau digabungkan dengan retellingnya Sleeping Beauty. Seru pokoknya, dan aku suka banget plot twistnya. Jadi aku kasih rating di 4, berapa, nggak sampai bintang 5 juga sih, karena menurut aku endingnya kurang memuaskan. Maksudnya cara antagonisnya mati itu kurang wah aja gitu, jadinya nggak aku kasih 5 bintang. Tapi bukunya sangat recommended untuk dibaca, dan dia tuh tipis, kayak cuma 70-an halaman gitu. 4,5 aku kasih bintang di Goodreads. 6 buku yang aku baca selama liburan. Buku fisiknya 4, buku e-booknya 2. Terus selama liburan itu ternyata ini masih pertengahan bulan Juli ya, dan selama liburan itu karena banyak kegiatan aku kayak nggak sempat baca buku lain juga. Jadi aku belum baca Agatha Christie sama belum baca George Orwell. Padahal sebenarnya aku tuh berencana baca Agatha Christie ini tuh di atas kapal di dalam perjalanan pulang ya, sambil aku selipin sama komiknya yang Miiko Zaman Edo tadi. Tapi nggak tahu kenapa pas di kapal itu kayak mood aku untuk membaca yang panjang-panjang itu kayak hilang. Jadi aku cuma selesaiin komiknya, aku nggak baca ini. Jadi aku belum baca 2 ini, dan juga belum baca Long Walk-nya Stephen King. Jadi karena ini masih pertengahan Juli, masih ada waktu kayak sekitar setengah bulan, aku akan utamakan baca 2 buku ini dulu, sama bukunya Stephen King yang The Long Walk, biar reading plan aku tercapai gitu. Jadi ya itu ya guys yang aku baca selama liburan. Video kali ini cuma sampai situ aja. Selanjutnya kalau kalian lihat aku masih pakai baju ini di video berikutnya, itu karena aku rekamnya di satu waktu yang sama. Selanjutnya aku akan bikin video unboxing Shopee Haul 77. Tanggal 7 bulan Juli kemarin aku ada beli beberapa buku, jadi aku akan unboxing dan haul ya. Kalau kalian penasaran sama videonya, tungguin, nanti akan rilis setelah video ini. Makasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, terus subscribe juga kalau kamu suka dengan konten-konten buku atau yang berkaitan dengan coloring books, buku mewarnai ya, khusus untuk dewasa, atau tentang movie juga suka, bisa subscribe channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video.